Apa nih Ustaz ya? Boleh kita mulai? Kalau Ustaz mau boleh Ustaz, tapi Boleh, enggak apa-apa, boleh dimulai. Mulai. Hampir baiklah sampai. Ustaz. Ya, silakan. Ya, boleh dimulai. Silakan. Kita mulai Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama lagi-lagi dan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya. Kita masih kesehatan dan masih mati hari-hari ya. Selawat kita Sallallahu alaihi wasallam berkat dan orang Allah dan dapat tidaknya iman dan Islam dalam kegelapan zaman Kristi. Baik, ada baiknya kita mulai kajian pada hari ini dengan melafazkan taus dan al-fatihah. Baik, selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Teguh. Pada Akhina Teguh, waktu dan tempat silakan. Afwan Bang Fahri, langsung saja Bang Fahri. Oh, jadi langsung ya. Baik. Berarti selanjutnya akan penyampaian kajian oleh Ustaz Nasrullah dengan tema adab berdakwah dengan akhlak mulia. Pada Ustaz Nasrullah waktu depan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu berdakwah dengan akhlak mulia, yaitu adab-adab berdakwah. Maka yaitu yang perlu kita perhatikan dalam berdakwah itu juga memiliki adab-adab dan juga tata cara, bahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya dan juga para rasul, yaitu alaihi salatu wassalam alal jami. Maka yaitu termasuk juga pada hakikatnya berdakwah ini juga diperintahkan untuk berakhlak mulia, sebagaimana agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tentunya yaitu Islam tidak melewatkan pembahasan akhlak dalam ajarannya. Begitu juga banyak di dalam dalil Al-Quran maupun sunnah yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Maka di antaranya di dalam hadis Nabi SAW yang juga banyak dijelaskan, termasuk di dalam Al-Quran surat Al-Qalam surat yang ke-68 ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, juga Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian apakah yang dinamakan akhlak mulia itu? Maka banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama yang cukup mewakili adalah badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha. Yaitu akhlak mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya dan juga menahan diri ketika disakiti. Maka definisi ini kita bisa membagi akhlak mulia menjadi tiga macam. Nah, maka melakukan kebaikan kepada orang lain, kemudian juga termasuklah juga yaitu apakah maksud dengan yaitu maksud dakwah dengan akhlak. Sebagian kalangan masih menganggap dakwah ini hanya berbentuk penyampaian materi secara lisan. Padahal sebenarnya dakwah juga meliputi aspek lainnya juga. Semisal praktek nyata, memberi contoh amalan dan akhlak mulia, atau yang lazim dikenal dengan dakwah bil hal. Yaitu bahkan justru yang terakhir inilah yang lebih berat dibanding dakwah dengan lisan dan lebih mengena sasarannya. Nah, maka yaitu jadi ini dengan akhlak mulia, maksudnya mempraktekkan akhlak mulia sebagai sarana untuk mendakwahi umat manusia kepada kebenaran. Nah, ini yaitu yang dijelaskan. Maka yaitu juga termasuk adab-adab berakhlak, adab-adab berdakwah. Ini juga metode terbaik dalam metode dakwah. Dalam metode berdakwah, metode terbaik dalam berdakwah juga yang sangat penting. Sebagaimana juga ada pertanyaan si Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ditanya, yaitu ada 2 surat yang menanyakan tentang metode terbaik untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Dan tentang metode terbaik untuk amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan oleh para ulama bahwa mereka mendapatkan banyak kesalahan di kalangan kaum muslimin. Mereka merasa iba terhadap kondisi tersebut sehingga mendambakan sesuatu untuk merubah kemungkaran tersebut. Karena itu mereka meminta arahan-arahan. Maka itu kalau kita lihat di sini berdakwah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan metode dakwah dan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang dai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalan agamaku,
aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Nah, maka ini Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke 108. Jadi seorang dai harus mengetahui dan juga menguasai apa-apa yang diserukannya dan apa-apa yang dilarangnya, sehingga tidak berbicara atas nama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Di samping itu juga dia pun harus ikhlas karena Allah dalam berdakwah, bukan untuk mengajak kepada suatu mazhab dan bukan pula kepada pendapat si fulan atau si fulan atau kelompok-kelompok tertentu, tidak. Akan tetapi dia mengajak kepada Allah, Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dan ampunannya, serta mengharapkan baiknya manusia. Karena itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan berdasarkan ilmu yang mapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Maka ayat ini juga menerangkan tentang metode berdakwah, yaitu dengan hikmah, yaitu harus dengan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebut ilmu itu dengan sebutan hikmah, karena ilmu itu menyangkal kebatilan dan membantu manusia untuk mengikuti yang hak, yang benar. Bersama ilmu itu juga harus pula disertai pelajaran yang baik dan bantahan yang lebih baik saat diperlukan. Karena sebagian orang yaitu cukup dengan penjelasan yang hak, yang benar. Maka tatkala kebenaran al-haq itu tampak baginya, dia langsung menerimanya. Maka dalam kondisi seperti itu, dia tidak perlu wejangan. Namun sebagian orang ada yang polos, tidak bereaksi, dan ada juga yang keras, sehingga perlu nasihat yang baik. Maka seorang dai harus memberi wejangan dan juga mengingatkan kepada Allah saat itu dibutuhkan. Ini untuk kondisi yang berhadapan dengan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang lengah, serta orang-orang yang suka bersikap menggampangkan atau menganggap remeh. Untuk orang-orang semacam itu perlu diberikan diberikan wejangan agar mereka terbuka dan puas serta menerima kebenaran. Ada pula orang yang telah diliputi keraguan. Untuk yang semacam ini perlu didebat atau dibantah. Dibantah dengan tujuan yaitu membongkar keraguan tersebut. Maka sang dai ini dalam menghadapi situasi seperti ini perlu yaitu menerangkan kebenaran disertai dalil-dalilnya, serta membantah keraguan tersebut dengan cara yang lebih baik. Hal ini tidak menghilangkan keraguan tersebut dengan dalil-dalil syariat. Perlu diingat bahwa dalam hal ini harus dengan perkataan yang baik, tutur kata yang halus dan lembut, tidak kasar dan juga tidak keras, agar orang yang didakwahinya itu tidak antipati terhadap al-haq, terhadap kebenaran, dan tetap bertahan pada kebatilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lam faddu min hawlik." Maka yaitu disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini Al-Quran surat Al-Imran ayat 159.
Maka ketika Allah memerintahkan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk menemui Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat ataupun takut. Nah, ini Al-Quran surat Toha. Surat Toha ayat 44. Maka Allah memerintahkan di sini, yaitu memerintahkan untuk bicara lemah lembut. Maka di sini juga yang disepakati saling memperingatkan dalam perkara yang diperselisihkan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, yaitu inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan membaguskannya. Dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya. Nah, maka di dalam hadis lain juga beliau bersabda, "Man yuhramur rifqa yuhram." Berarti barang siapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya. Itu dari itu seseorang dai hendaklah memelihara al-haq, kebenaran, bersikap lembut terhadap mad'u, orang yang didakwahinya, berusaha untuk senantiasa ikhlas karena Allah dan mengatasi berbagai perkara dengan cara yang telah digariskan oleh Allah, yaitu berdakwah dengan hikmah, yaitu dengan ilmu, nasihat atau wejangan yang baik dan bantahan yang lebih baik. Semua ini harus berdasarkan ilmu, sehingga sehingga sasarannya itu merasa puas untuk menerima al-haq, menerima kebenaran, dan agar menghilangkan keraguan dari orang yang telah diliputi keraguan, serta agar hati orang yang keras ini dan membantu pun menjadi luluh. Karena hati manusia itu bisa luluh dengan seruan dakwah, wejangan yang baik, dan juga penjelasan tentang kebaikan di sisi Allah, yaitu bagi yang mau menerima al-haq, serta tentang bahaya besar bagi yang menolak al-haq setelah al-haq itu datang menghampirinya, dan nasihat-nasihat hal yang senada. Nah, kemudian tentang mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya berperilaku dengan adab-adab yang syar'i, yaitu adab-adab yang syar'i, yaitu ikhlas karena Allah dalam beraktivitas, berakhlak dengan akhlak para dai, yaitu lembut dan tidak kasar kecuali jika itu memang diperlukan. Misalnya saat menghadapi kezaliman, kesombongan, dan juga penentangan, maka saat itu perlu menggunakan kekuatan sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina dzalamu minhum." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, yaitu melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Nah, ini Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Dan Nabi SAW bersabda, yaitu di dalam sabdanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Yaitu fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi. Barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Dan jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itu selemah-lemahnya iman. Adapun untuk selain mereka dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya menggunakan metode para dai, yaitu mengingkari kemungkaran dengan halus
dan disertai hikmah, mengungkapkan hujahnya agar pelaku kemungkaran bisa menerima al-haq dan menghentikan kebatilannya. Ini pun dilakukan sesuai kesanggupan, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran. Nah, maka ayat yang menghimpun itu terdapat pada firman Allah, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lainnya, yaitu mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dan melaknat orang-orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu falabi sama kanu yaf'alun." Kemudian disebutkan telah dilaknat, yaitu telah dilaknat bagi orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain ini selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Ini Al-Quran surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Jadi perkara ini sangat agung dan tanggung jawab pun besar. Maka wajib atas ahlul iman, para penguasa, ulama, dan kaum muslimin lain yang memiliki kemampuan, kesanggupan, dan ilmu untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Kewajiban ini juga yaitu bukan untuk satu golongan saja, yaitu memang ada golongan yang lebih wajib dan lebih bertanggung jawab, yaitu tapi keberadaan golongan tersebut tidak begitu saja menggugurkan kewajiban ini dari yang lainnya. Bahkan golongan lain itu wajib membantu golongan tersebut untuk tercipta kondisi yang saling mendukung dalam rangka mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, sehingga kebaikan ini semakin marak sementara keburukan semakin berkurang. Lebih-lebih lagi jika golongan tersebut yang paling bertanggung jawab tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, yaitu dan belum mencapai maksud yang diharapkan. Maka kendati pun wejangan dan ajakan telah banyak disampaikan namun keburukan tetap bertebaran, maka wajib bagi yang mampu untuk ikut membantu. Jika golongan tersebut telah melaksanakannya, maka kewajiban ini telah gugur dari golongan lainnya di tempat tersebut atau di negeri tersebut. Karena amar ma'ruf ini nahi mungkar ini hukumnya fardu kifayah. Jika orang-orang yang bertugas atau orang-orang yang soleh telah melaksanakannya untuk menghilangkan kemungkaran dan juga mengajak kepada kebaikan, maka bagi orang-orang lainnya ini hukumnya sunnah. Adapun kemungkaran yang tidak dapat dihilangkan oleh orang yang selain kalian, maka umpamanya karena
yaitu Anda ini berada di desa tersebut atau kabilah atau perkampungan tersebut dan di sana tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, maka ini harus menegakkan amar ma'ruf, wajib menegakkan amar nahi mungkar selama dia mengetahui, karena dia bisa mencegahnya, maka hukumnya wajib atas orang tersebut. Jika ada orang lain bersama seseorang tersebut, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Maka jika salah seorang dari orang tersebut telah melaksanakan, maka tercapailah maksudnya. Tapi jika orang tersebut dan semua tidak melaksanakannya, maka dia berdosa dengan seluruh orang yang tidak melaksanakan dakwah tersebut. Maka kesimpulannya bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Jika telah ada orang yang melaksanakan dari antara masyarakat atau kabilahnya dan mencapai tujuannya, maka kewajiban ini gugur dari yang lainnya dalam masyarakat tersebut. Inilah yang dinamakan dakwah. Jika semua meninggalkannya, maka semuanya berdosa. Tapi jika telah ada orang yang mapan dan berdakwah, memberi wejangan dan mencegah kemungkaran, maka bagi yang lainnya sunnah saja. Karena ini merupakan kerjasama dalam kebaikan, dan tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Maka intinya berdakwah ini adalah harus memiliki adab, harus lemah lembut bil hikmah, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya tadi, bijaksana dengan ilmu dan basirah, yaitu tidak dengan cara yang keras. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.